Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Halisya Ikhwan dengan nomor NIM 17056200026. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya mengenai SWOT analisis dari perusahaan Grab. Selanjutnya, apa saja sih layanan yang diberikan oleh Grab untuk konsumennya? Yang pertama itu ada GrabCar. Untuk GrabCar itu sendiri juga banyak variasinya. Ada GrabCar biasa, ada GrabCar XL yang biasanya bisa mencapai sampai 8 orang di dalam mobil tersebut, dan juga ada GrabCar Protect. Itu adalah supirnya biasanya sudah tervaksinasi. Dan selanjutnya itu ada GrabBike. Untuk GrabBike juga ada GrabBike Protect. Selanjutnya itu ada GrabFood, selanjutnya ada GrabMart, terus Grab Express, Grab Pulsa atau token, Grab Just Tip, Grab Hold, selanjutnya ada Grab Bills, Grab Package, Grab Offers, Grab Hotels, Grab Insurance, Grab Clean and Fix, Grab Trend, Grab Experience, dan masih banyak lagi yang ditawarkan oleh Grab untuk para konsumennya. Dan bisa langsung dicek aja di aplikasi Grab itu tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil dan juga mengenai pendanaan dan juga fasilitas dan lain sebagainya mengenai Grab itu sendiri. Jadi Grab itu sebelumnya dikenal sebagai Grab Taksi, yang merupakan salah satu platform layanan on-demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Selanjutnya, pada awalnya Grab itu didirikan di Malaysia sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Dan saat ini Grab itu telah beroperasi di Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei. Grab itu merupakan startup dekakorn, sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar 10 US miliar pertama di Asia Tenggara. Selanjutnya di Indonesia, Grab itu melayani pemesanan kendaraan seperti ojek atau GrabBike, mobil atau GrabCar, taksi atau Grab Taksi, kurir atau Grab Express, pesan antar makanan atau GrabFood, dan carpooling atau Grab Hitchcar. Dan saat ini Grab itu tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura sampai Papua. Selanjutnya mengenai pendanaan, itu perjalanan Grab menuju status dekakorn, startup dengan valuasi 10 miliar dolar atau lebih, itu dimulai ketika mereka mendapat pendanaan seri A senilai lebih dari 10 juta dolar dari Vertex Venture Holdings, salah satu anak perusahaan Temasek Holdings asal Singapura pada April 2014. Dan memasuki Mei 2014, Grab mengantongi pendanaan seri B senilai 15 juta dolar Amerika Serikat dari GGV Capital, perusahaan permodalan asal Tiongkok. Selanjutnya, pada Oktober 2014, Grab mengamankan pendanaan seri C dari Tiger Global, sebuah perusahaan berbasis Amerika Serikat, GGV Capital, dan Venture Vertex, totalnya mencapai 65 juta US dollar. Selanjutnya, untuk tanggal Desember 2014 atau kurang lebih 2 bulan berselang, pendanaan seri D itu dikucurkan oleh SoftBank Corp bernilai tak kurang dari 250 juta US dollar. Dan Grab itu mengklaim ini sebagai investasi terbesar untuk sebuah perusahaan Asia Tenggara yang tercatat secara publik. Dan butuh waktu kurang lebih 8 bulan sebelum Grab itu akhirnya mendapatkan pendanaan seri E dari Didi Chuxing dan China Investment Corporation pada Agustus 2015. Nilainya itu dilaporkan mencapai 350 juta US dollar. Selanjutnya, setahun berselang, tepatnya pada September 2016, Grab itu dikabarkan sukses mengamankan pendanaan seri F senilai 750 juta US dollar dari SoftBank, Didi, dan Honda. Selanjutnya, untuk Agustus 2017, SoftBank dan Didi plus Toyota mengucurkan pendanaan seri J pada Grab. Nilainya itu disebut-sebut mencapai sampai 2,5 miliar US dollar.
Selanjutnya itu memasuki Oktober 2018, Grab kembali mendapatkan pendanaan. Booking Holdings, sebelumnya bernama Priceline, memberikan pendanaan ekstra senilai 200 juta US dollar. Dan selanjutnya pada Desember 2018 silam, Grab mengumumkan rencana mereka untuk mengamankan pendanaan seri H. Target yang dipatokkan kabarnya tak kurang dari 6,5 miliar US dollar. Selanjutnya, fasilitas pengembangan dan penelitian. Pada 2015, Grab Taxi itu membuka fasilitas penelitian dan pengembangan di distrik bisnis Singapura. Dengan nilai mencapai dengan mencapai 100 juta US dollar, fasilitas ini menjadi rumah bagi 200 data engineer dan scientist. Beberapa tenaga ahli didatangkan untuk mendukung perkembangan fasilitas ini. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Wei Zhu. Mutan engineer Facebook dan creator Facebook Connect tersebut menjadi bagian dari Grab usai meninggalkan perusahaan besultan Mark Zuckerberg pada Agustus 2015. Dan langkah Grab ini dalam mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan ini mengindikasikan bahwa strategi pengembangan perusahaan tak hanya berpusat pada layanan yang sudah ada, mereka sadar akan pentingnya menelurkan inovasi baru, pengembangan aplikasi, layanan baru, dan manajemen staff. Selanjutnya untuk ekspansi, memasuki 2016, Grab itu memutuskan membuka fasilitas pengembangan dan kantor di Seattle, Amerika Serikat. Langkah ini itu diambil untuk memastikan agar perusahaan itu tak terketinggalan segala perkembangan terkini di negara Paman Sam, sekaligus membuka peluang merekrut tenaga ahli di sana. Dan tak sedikit media yang curiga Grab itu bakal segera meluncurkan di kawasan Amerika Utara. Namun diduga tersebut langsung dibantah. Lewat pernyataan resmi perusahaan disebutkan bahwa ini tuh fokus sedang diarahkan untuk mengakuisisi sebanyak mungkin penggunaan di kawasan Asia. Dan pada Mei 2019, Grab itu melakukan uji coba layanan peminjaman akuter elektris Grab Pulse di BFD City. Dan layanan ini tuh kemudian diperluas hingga ke Bandara Soekarno-Hatta dan daerah Jakarta Pusat. Dan meski demikian itu, Pemda DKI Jakarta melarang skuter elektris beroperasi usai tewasnya pengguna Grab Wheels. Dan selanjutnya itu ada akuisisi. Aksi bisnis Grab lainnya yang tak kalah menarik perhatian adalah keputusan mengakuisisi Uber pada 26 Maret 2018. Banyak pihak yang mengklaim ini sebagai salah satu kesepakatan terbesar di Asia Tenggara. Dan sebagai imbas dari pencaplokan tersebut, Uber kini memiliki 27,5% saham Grab. Dan tak hanya itu, CEO mereka, Dara Khosrowshahi Sahari, juga bergabung dengan jajaran top manajemen Grab, dan beberapa layanan serupa seperti Uber Eats dan GrabFood disatukan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai SWOT dari Grab Indonesia. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi penyedia layanan transportasi online seperti Grab itu memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia nih, khususnya bagi pengguna layanan Grab, karena dengan adanya menggunakan aplikasi di smartphone yang kita miliki, kita itu dapat memesan layanan transportasi dengan hanya menunggu di rumah atau titik penjemputan yang kita inginkan. Dan layanan transportasi yang disediakan pun beragam jenisnya, bukan hanya jasa transportasi untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya, namun kita juga bisa memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah. Kita juga bisa mengirim barang atau paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman dan sebagainya. Dan harga yang diberikan pada Grab pun itu cukup bersaing dari penyedia layanan jasa transportasi sejenis yang ada di Indonesia. Dan dari segi driver itu atau mitra Grab sendiri, penghasilan yang didapatkan pun cukup lumayan dengan waktu kerja yang fleksibel. Jadi gak hanya itu, Grab itu memberikan insentif atau bonus bagi para mitra Grab yang berhasil memperoleh pemesanan di jam-jam sibuk yang ditentukan oleh Grab. Jadi semakin banyak mitra mendapatkan pemesanan di jam sibuk tersebut, semakin besar pula insentif yang diperoleh oleh mitra tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai weakness atau kelemahan. Itu dengan hadirnya Grab di Indonesia, masih banyak banget masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab ini, dikarenakan itu mereka itu menganggap driver yang akan mengantar mereka itu
merupakan orang lain atau orang asing yang tidak mereka kenal sama sekali asal-usulnya. Sedangkan jika ojek pangkalan kan biasanya adalah penduduk sekitar ya, jadi sudah diketahui dan sudah dikenal sebelumnya oleh para konsumen itu tersebut. Dan beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab itu juga membuat banyak masyarakat yang khawatir menggunakan layanan Grab itu tersebut. Dan hal ini itu menjadi perhatian sih bagi Grab Indonesia agar kejadian tersebut itu tidak akan terulang lagi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi online juga dapat kembali meningkat seperti sebelumnya. Next, saya akan membahas mengenai opportunity atau peluang. Jadi sebagai salah satu penyedia layanan transportasi online terbesar di Indonesia dan negara-negara lainnya, tentunya kehadiran Grab itu akan semakin diterima di masyarakat dengan segala kelebihan yang dimiliki. Dan Grab itu juga memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik dengan bergabung menjadi mitra Grab. Dengan program Grab Loyalty Rewards yang dimiliki Grab, penggunaan aplikasi Grab itu akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit mereka. Karena selain mereka diberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan Grab, mereka itu juga diuntungkan dalam bentuk poin yang ditukarkan untuk mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Grab. Baik, yang terakhir ada threat atau ancaman. Di Indonesia sendiri itu Grab itu bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia ya. Dan sehingga persaingan yang terjadi itu sangat begitu ketat antara Grab dengan penyedia layanan transportasi online lainnya seperti Gojek, Maxim, dan lain sebagainya. Bahkan ada perusahaan sejenis yang memberikan dasar tarif lebih murah dari harga pasaran, dan munculnya perusahaan sejenis Grab di Indonesia itu yang menawarkan kelebihannya masing-masing juga membuat Grab itu harus bekerja keras guna menjaga eksistensi Grab di Indonesia. Dan terlebih lagi nih, saat ini di beberapa daerah di Indonesia itu melarang masuknya layanan transportasi online yang membuat Grab itu harus pintar dalam mencari cara lain agar dapat terus menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Baik, sekian presentasi saya mengenai SWOT dari perusahaan Grab Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.